banget ketika menghadapi anak-anak, sendirian gitu. Karena kuatnya mental ibu terutama, itu akan menjadi kuatnya mental anak-anak kita. Sedihnya ibu akan jadi sedih buat anak-anak kita. Nah, barangkali nih ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, adakah yang merasakan kayak, "Kok anak aku ngerasa, nggak pedean ya di depan orang? Kok anak aku nggak berani buat tampil di depan orang?" Atau ada bahkan, "Kok anak aku nggak kayak yang nggak malu nggak punya malu," gitu, misalkan marah-marah di depan umum. Itu bukan karena anaknya yang ingin kayak gitu, tapi karena ada emosi anak yang tidak teregulasi. Baik itu anak sering disalahkan, anak sering atau anak sering disepelekan perasaannya. Karena percayanya diri anak itu datang dari rumah. Kalau misalkan kita melihat anak-anak kok nggak pede ya, kok anak aku kayak speak delay misalkan, itu kita nggak salahkan orang lain, tapi kita lihat bagaimana pola asuh anak-anak kita dulu, atau pola asuh kita ke anak-anak kita juga. Selain itu, kita di-flashback tuh, dulu ketika kita mengandung anak kita, kita dalam keadaan sehatkah atau dalam keadaan sedihkah? Karena sekolah pertama buat anak-anak di mana ibu-ibu dan bapak? Ada yang tahu nggak? Di rumah. Terus ada yang di mana lagi? Nah, sebenarnya sekolah pertama anak-anak itu adalah di dalam kandungan ibunya. Jadi emosi ibu, nah di rahim. Betul sekali. Ketika anak-anak di dalam kandungan, emosi yang ibu rasakan saat itu nyampe 100% ke anak-anak kita. Jadi kalau misalkan dalam kandungan, misalkan ibu sedang banyak, misal ngandung anak pertama, banyak kesedihan, banyak kekecewaan. Nah, rasa itu tuh akan nyampe ke anak kita 100%. Jadi ketika anak lahir, dia udah terbebani dengan emosi yang tertanam di dalam kandungan itu. Makanya ada anak yang ketika masih kecil pun, kok dia mah nggak bisa diem, kok dia mah tantrum. Dan itu tumbuh sampai dewasa, kok dia mah marah-marahnya jeplos-jeplos dan sebagainya. Jadi emosi anak sebenarnya bukan karena dia yang mau, karena ada tertanam emosi dari ibu bapaknya sejak dalam kandungan. Jadi penting banget kita sebagai orang tua tuh meminta maaf. Karena obat untuk emosi anak yang tidak terregulasi adalah dengan minta maaf. Anak-anak kita kan tidak tahu apa yang mereka rasakan. Nah, kita yang sebagai orang tua yang pernah tahu, pernah merasakan bagaimana anak-anak, kita sadarkan, "Dek, minta maaf ya, mama dulu mungkin pernah kasar ke adek. Mungkin mama pernah ngucapin hal yang nggak menyenangkan buat adek. Mama minta maaf itu mungkin kurang ilmunya mama buat ngedidik adek. Tapi mama juga ngelakuin itu teh tanda cinta mama ke adik. Mungkin karena cara mama aja yang salah." Nah, itu jadi kita sebagai orang tidak merendahkan diri di depan anak dengan kayak gitu tuh. Malah kita sedang merendahkan hati. Makanya kenapa ada anak-anak yang udah dewasanya itu cek kasar, "Ih budak eta mah bedegong kakolot ge ngelawan." Itu terindikasi karena dia tidak pernah terregulasi secara emosi. Dia merasa bahwa aku terintimidasi di rumah. Orang tua aku aja bikin salah nggak pernah minta maaf. Kenapa aku harus minta maaf saat ini ke orang tua? Itu tidak satu 2 yang aku temukan ibu-ibu dan bapak. Jadi dengan kita melatih, menurunkan ego, melatih untuk menurunkan, apa ya, melembutkan hati, maka anak-anak pun akan lembut kepada kita. Kalau misalkan ada sekarang anak-anak yang kenapa dia nggak ngerti perasaan ibunya, kenapa dia nggak ngertiin perasaan ayahnya, itu udah pertanda bahwa anak sejak kecilnya tidak pernah dimengerti perasaannya. Karena pola didik, pola asuh di dalam rumah itu ibaratkan cermin. Apa yang kita didik, apa yang kita tunjukkan ke anak-anak, maka itu juga yang akan tercermin dari anak-anak ke kita. Jadi kalau misalkan ketika kita tahu bahwa ilmu parenting itu atau misalkan sehatnya mental anak-anak kita ada datangnya dari rumah, maka kita akan berusaha untuk tidak menyalahkan anak. Karena hal yang mengganjal diri kita, hal yang mengganjal kita merasa terbebani adalah kita selalu menyalahkan orang di luar diri kita. Si adek kieu teh da gara-gara ayah, si adek kieu teh gara-gara sakolana,
si adek kieu teh gara-gara saha A B C D. Akhirnya apa? Kita tidak ada introspeksi diri. Nah, ibu-ibu sekalian atau bapak dan bapak-bapak sekalian, kalau misalkan kita lagi ujian nih di sekolah, pertanyaannya yang kita lihat itu pertanyaan di soal yang di depan mata kita atau pertanyaan di soal teman-teman kita yang di samping. Nah, pasti kita fokus ke pertanyaan yang ada di depan kita kan ya. Lalu buat menjawabnya nih, apakah kita akan menjawab jawaban yang di depan kita atau menjawab jawaban yang orang lain? Menjawab pertanyaan kita kan. Jadi ibarat misal ada orang yang lagi ujian di satu sekolah, ketika dia lihat temennya ngejawab dengan jawaban yang salah, kita fokus, ih lain gitu jawaban nama. Terus ada teman kita lagi yang bilang bahwa ih lain gitu jawaban dari pertanyaan ini mah. Ketika kita sering mengkoreksi orang, pertanyaannya, jawaban yang ada di depan mata kita apakah kerjakan nggak Bu, ibu-ibu dan bapak-bapak? Jadi kalau kita terlalu fokus untuk melihat kurangnya orang lain, akhirnya kita nggak fokus dengan kurangnya diri kita. Jadi dalam ilmu parenting itu lebih fokusnya adalah bagaimana kita bisa melembutkan hati kita, tidak menyalahkan orang lain. Karena jujur, pola asuh yang kita lakukan sekarang pastinya adalah pola asuh yang tertanam di diri kita dari orang tua kita gitu. Benar nggak Ibu? Jadi ketika kita melihat ilmu parenting, kita akhirnya paham, oh ternyata kenapa anak-anak lemah mental, kenapa anak-anak tidak percaya diri, itu disebabkan mungkin karena ada salah satu pola asuh yang tertanam di diri kita yang kurang tepat ke anak-anak saat ini. Akhirnya ketika kita memahami itu, kita untuk akan berhati-hati untuk memilih pola asuh ke anak-anak kita. Nah, selain itu juga ibu-ibu, kolaborasi atau satu visi dengan pasangan itu penting banget. Ketika di dalam rumah tangga tidak ada komunikasi yang sehat untuk dalam mengasuh dan mendidik anak-anak, maka anak-anak akan kebingungan. Kita sebagai orang tua pasti punya pola asuh yang beda-beda gitu. Terkadang dengan suami pun suka beda gitu. Ibu pengennya gini, ayah pengennya gini. Nah, kalau ini tidak diselaraskan dari awal, anak akan menjadi orang yang kebingungan di tengah jalan. Karena apa? Dia ngerasa bahwa cek mama kieu, cek ayah kieu. Terus abi ukur kumaha. Nah, penting banget ketika dalam hubungan rumah tangga itu mengedepankan komunikasi dua arah gitu. Tidak mengedepankan egonya. Maksudnya gimana? Pola parenting itu beda-beda. Tergantung dengan latar belakang, pendidikan, dan juga pola asuh sebelumnya. Tapi ada satu hal yang menjadi kunci utama dari parenting itu sendiri adalah gimana kita bisa mengkomunikasikan dengan pasangan kita dan anak-anak kita. Jadi berikan ruang buat anak-anak kita tuh mengekspresikan apa yang mereka rasakan. Terutama buat ke anak feeling, sensing, yang dimana mereka tuh seneng untuk bercerita. Jadi kalau anak feeling dan anak sensing, salah satu love language mereka adalah physical touch dan juga hadiah. Jadi interaksi antara ibu dan ayah itu perlu didampingi banget itu. Sedangkan beda halnya dengan anak thinking dan intuiting, yang dimana mereka malah nggak suka kalau terlalu diintervensi. Mereka senangnya diberikan kepercayaan. Misalkan, Dek tahu nggak, ayah tuh percaya loh sama ade, karena ade tuh ayah lihat ade hebat, ade itu kuat. Itu buat anak intuiting dan thinking akan menjadi bensin mereka buat oke, ayah dan mamaku udah percaya sama aku. Beda halnya kalau anak sensing dan anak feeling, yang dimana mereka harus ditemenin dalam tumbuh kembangnya teh. Oh, ada yang bingung ya, nih sini sama ayah dan mama bantuin. Gini loh caranya, harus ditunjukin. Jadi kedekatan yang perlu diutamakan buat ke anak sensing dan feeling. Jadi terkadang kalau misalkan kita salah pola asuh, yang tadinya misalkan anak yang senang dimandirikan, sama kita terus didampingi, akan menjadi anak yang manja. Beda halnya kalau misalkan tadi anak yang senangnya untuk eh, kita dampingi, sama kita dimandirikan, dia akan menjadi anak yang berkeras hati. Karena ada satu kasus ibu-ibu dan bapak ketika salah pola asuh, misalkan anak pertama dia karakternya tuh thinking, yang senang terus didampingi sama orang tuanya tuh didampingi terus. Dia ketika sudah tumbuh dewasanya tuh jadi anak yang tidak percaya diri. Karena dia ngerasa bahwa selama ini aku kan dibantu mama dan ayah, aku harus gimana dong sekarang?
bingung. Lalu ada anak yang feeling atau sensing juga, dia dimandirikan oleh orang tuanya tuh karena ngerasa bahwa oh anak ini mah bisa, anak ini mah mampu. Ketika udah dewasa dia ngerasa apa? Aku nggak pernah dihargain sama ayah dan ibu aku. Aku lebih baik menjadi orang yang senang aja bereksplor keluar, bercerita dengan orang di luar. Karena di rumah aja aku nggak dianggap. Dan itu bukan satu dua orang. Jadi kenapa sih ada anak yang dia tuh nggak nyaman datang di rumah, diam di rumah? Kok ada anak yang dia tuh nggak mau bercerita dengan orang tuanya, lebih pengen bercerita kepada teman-temannya? Itu pasti didasarkan karena mereka tidak trust, tidak percaya kita sebagai orang tuanya yang akan terus mendampingi mereka, yang akan memberikan kepercayaan buat mereka. Jadi pola asuh juga perlu kita pahami, jangan sampai salah ketika misalkan anak yang harusnya dimandirikan sama kita didampingi, malah itu akan menjadi anak yang tidak percaya diri. Terus jangan juga kita apa ya, memandirikan anak yang perlu didampingi, malah kedepannya dia akan mengeraskan hati. Nah, sebelumnya apakah ada yang mau kita sharingkan nih ibu-ibu? Ya, Kak Belum, Pandu ada pertanyaan nih, Kak Pandu. boleh nih. Anaknya sekarang masuk SMA dengan MK feeling extrovert, Hmm. ibunya intuiting extrovert. Ya, nah pada saat SD dia sekolah biasa, sekolah umum gitu ya. Lalu SMP-nya berarti selama 3 tahun dia masuk pesantren. Nah, ketika masuk SMA, dia pingin ke sekolah ke STM gitu ya. Tapi ibunya pengen ke sekolah yang ada basic agamanya. Akhirnya disekolahkan di sekolah swasta tapi yang ada basic agamanya. Nah, sekarang ini sebelumnya dia masih suka komunikasi, masih suka masih enak lah ya gitu. Nah, Hmm. pas yang SMA ini benar-benar anak ini jadi pendiam di rumahnya dan nggak pernah apa jadi kayak makan tuh kayak under control gitu ya, jadi semaunya aja gitu kan. Terus ya dia nggak pernah inilah jadi nggak pernah komunikasi lagi sama ibunya, jadi sendiri. Nah, itu bagaimana nih menghadapi ini? Sementara sekarang kalau anaknya udah dipeluk-peluk tuh udah nggak mau juga kan karena udah eh, kan kalau feeling feeling itu kan touching gitu ya. Ya, Tapi anaknya sendiri nih karena udah SMA jadi udah nggak mau deh gitu dipeluk-peluk sama ibunya. Jadi gimana Kak Pandu kira-kira cara oke. Oke, sebelumnya kan ini feeling extrovert laki-laki ya, Bunda? laki-laki ya Ya, laki-laki. oke. Karakter feeling extrovert, feeling introvert dan extrovert adalah tipikal orang yang dia tuh senang bercerita. Dia tipikal orang yang akan selalu mengagumi orang terdekatnya, baik itu ayahnya atau ibunya. Nah, ketika kita melihat bahwa anak ini yang tadinya SMP itu dia aktif berbicara dan ketika masuk ke pesantren mulai berkurang tuh komunikasi dengan orang tuanya, itu udah bertanda bahwa baterai cintanya lagi kosong. Baterai cinta anak feeling apa? Kalau physical touch nomor satu, yang keduanya adalah quality time, waktu yang berkualitas dengan orang tuanya. Itu buat ke karakter feeling karena target orang feeling ada orangnya. Semakin dia sering interaksi dengan orang tercintanya, semakin dia terisi bensinnya. Ketika dia jarang ketemu dengan orang tercintanya, dia akan kehabisan energi. Nah, saat ini yang aku baca anak itu tuh ada sedikit banyaknya hal yang ingin diceritakan namun dia takut untuk diceritakan ke ibunya. Apakah itu dari rasa rindunya pulang ke rumah atau rasa kecewanya dia dipesantrenkan. Jadi anak yang ketika dia nggak mau dipeluk, feeling, terus nggak jarang bercerita, itu pasti dia lagi banyak main rasa saat itu. Banyak rasa yang ingin dia ungkapkan, tapi dia takut untuk ungkapan. Takutnya ibunya kecewa kah, atau takut ibunya marah kah? Karena karakter feeling itu tidak mau, pada dasarnya tidak mau menyakiti perasaan orang tercintanya. Nah, apalagi kalau misalkan dia eh, saat ini nggak mau berkomunikasi, sentuh dulu rasanya. Sentuh dulu rasanya tuh kita tidak menanyakan tentang di sekolah gimana, rame nggak, tapi kita tanyakan apa yang dia rasakan selama bersekolah di sana. Dan tanpa ada harus menghujat dulu. Jadi karakter orang feeling itu senang untuk didengarkan apa yang dia rasakan dulu sebelum kita masuk ya. Biarkan dia ungkapin apa kekecewaan dia misalkan atau misalkan ada kekesalan dengan teman-temannya. Itu bisa jadi ada banyak faktor gitu. Bisa karena karakter feeling itu dengan guru yang tidak menyenangkan aja itu akan jadi beban buat dia. Nah, jadi ketika misal kalau punya anak feeling terus dia jarang bercerita, yuk eh, tarik lagi nih.
Gimana caranya si anak itu mau bercerita dengan kita, dengan kita tanya perasaannya dulu, tanpa menghujat atau misalkan tanpa menyalahkannya. Biarin dia misalkan 1 kali 2 kali pertemuan tuh dia ungkapin kecewanya atau ungkapin masalah dia gitu sebelum kita masuk ke sudut pandang kita. Ketika udah bilang, mah tahu nggak di sekolah tuh ternyata aku ketemu orang itu yang ngebully aku, yang gimanain aku ternyata di orang pesantren dan sebagainya misalkan. Biarkan dia ngungkapin itu semua sampai misal aku kesel gini-gini nih. Nah, ketika kita sebagai orang tua, oh, mama paham ternyata kenapa ada sekarang kayak kelihatan kesel selama ini. Oh, ada banyak dendam atau ada banyak kekecewaan ya. Mau juga bakal kecewa sih deh kalau misalkan digituin sama orang lain, mau nggak suka. Nah, kita iyain dulu ya apa yang dia rasakan. Barulah kita fokus ke solusinya. Adik kalau misalkan mau gitu sama mama boleh nggak kalau nanti mama bilang ke pesantren misalkan adek diginiin sama orang ini. Tapi nanti orang pesantren sama mama dibilang biar seolah nggak tahu aja gitu. Nanti mama bantuin mau nggak deh. Jadi kan orang feeling itu seneng kalau dibantu kayak gitu tuh. Karena dia ngerasa aku dicintai itu dengan oh aku diperhatiin loh dengan mama dan ayah aku tuh. Mau itu di laki-laki ataupun perempuan. Jadi terlepas apapun kecewanya buat ke karakter feeling itu perlu banget buat ditarik lagi nih. Apa yang dia rasakan saat itu. Ya, karena kalau misalkan anak feeling nggak mau menceritakan sesuatu ke kita, ada satu hal yang dia ngerasa dia nggak percaya untuk ceritain hal itu ke kita. Nah, kita di posisi ini ya kita open dulu aja. Kita bukakan pintu selebar-lebarnya, biarkan anak kita tuh menceritakan apa masalahnya. Kayak gitu sih Bunda, buat ke Ya. karakter feeling tuh. Ya, mungkin ada lagi yang lain yang mau ditanyakan. Atau dari Mama nih, ada yang mau ditambahkan lagi nih Ya, Mas. boleh, Mami Yati. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini hanya untuk penambahan ya Ibu-Ibu yang tadi Kakak Pandu bilang. Betul Bu, kalau yang berkarakter feeling itu karena karakter feeling itu kecerdasan emosi ya, kecerdasan perasaan. Jadi segala sesuatu senang dan tidak senang itu harus sering ditanyakan. Jadi intinya harus selalu ditanya perasaannya mood hari ini. Karena orang feeling itu baru bisa berjalan ketika memang moodnya udah dapat dan urusannya tuh like dan dislike, suka atau tidak suka. Selalu targetnya orang. Jadi kalau misalkan hari ini adalah dia kan selalu mencari-cari figur. Jadi kalau anak feeling yang harusnya banyak bicara dan tidak ada storytelling di rumah, itu tandanya bahwa kita kurang menyentuh perasaan. Apalagi yang tadi itu kalau yang ditanyakan itu feeling extrovert ya Kak ya? Ya, betul. Ya feeling extrovert. Kalau feeling extrovert itu adalah kecerdasan itu dari luar ke dalam. Pun sama ketika feeling extrovert ingin mengeluarkan cintanya, dia harus dapat cintanya dulu dari luar ke dalam. Beda dengan yang feeling introvert. Kalau feeling introvert itu dia akan mencari-cari perhatian bagaimana biar dia itu memberikan dulu cinta. Baru nanti dapat gift-nya. Beda kan ada perbedaan ya Bu Ibu ya? Biar dipahami dulu ya Bu. Yang dibilang bahwa feeling introvert itu kecerdasannya dari dalam ke dalam, pun sama ketika memberikan cinta, orang feeling introvert itu dia berikan perhatian ke kita dan dia itu berharap bahwa kita juga peka ke dia. Beda yang ekstrovert. Jadi kalau yang ekstrovert seolah-olah tidak mendengarkan kata-kata orang tua, itu kan berarti dia tidak menerima cinta dari orang tuanya karena dia juga tidak mendapatkan dulu. Jadi rangsangan orang FE itu selalu harus mendapatkan cinta dulu dari luar, baru dirinya keluar gitu. Jadi mungkin kalau untuk ibunya yang bertanya anaknya yang FE, coba deh pertanyakan. Kita ada flashback ke belakang. Apakah anak-anak kita itu lebih banyak mendengarkan kita atau kita lebih mendengarkan anak-anak kita? Karena kalau misalkan kita bicara dari di usia, jadi jangan pernah melihat satu masalah itu dari yang sekarang kita hadapi. Fungsi ada masalah itu kan sebetulnya tujuan Allah itu untuk kita bermuhasabah. Dulu ketika 0 sampai 6 tahun di mana anak, apa kata bapak dan ibuku? Apakah benar kita udah mengisinya full? Kalau kita selalu targetnya bahwa masalah ini yang sekarang kita hadapi, apalagi kita terlalu fokusnya sama ciptaannya, kita pasti akan terbawa dengan marah. Tapi kalau kita fokus sama penciptanya, itu berarti kan Allah itu lagi bicara, lagi ada yang salah nih dengan kamu. Karena kan hakikatnya masalah itu selalu dibilang, ujian itu selalu dibilang masalah kalau kita ingin diselesaikan pakai cara kita. Tapi ujian itu kalau diterima pakai cara Allah, itu sebetulnya apa Bu? Untuk memperbaiki kita. Kebayang nggak Bu, kalau seandainya kita udah benar, udah adil memperlakukan anak kita, kan nggak mungkin juga Allah menguji mereka jadi tidak baik. Karena buruknya anak kita itu adalah teguran keras buat orang tuanya.
Jadi anak itu hanya kurir, hanya media. Karena Allah tidak mungkin bicara langsung dengan kita. Lewat orang lain kah dan lewat tubuh kita lah Allah bicara tentang kita. Seperti halnya ketika kita sering overthinking, akhirnya kita jadi migrain. Tubuh itu selalu memberikan alarm, tubuh itu selalu berbicara juga dengan kita. Pun sama, ketika anak kita protes, itu cara Allah mengingatkan, kamu ada yang salah dengan anak ini. Betapa sayangnya Allah ya Bu, kebayang kalau seandainya kita tinggal semeter ke 2 meter, dan ketika anak mendapat perlakuan tidak adil, bagaimana pertanggungjawaban kita di akhirat. Akhirnya ketika anak protes itu yang pertama harus kita lakukan berucap syukur. Alhamdulillah ya Allah, saya diingatkan. Kebayang nggak Bu Ibu? Kita analogikan ketika kita diibaratkan lagi di dalam kelas. Ibu guru kan menghampiri kita. Ini ada yang salah nih dengan jawabannya, bukan ini nih arti dari pertanyaannya. Kita senang nggak Bu ketika diperbaiki sama guru? Padahal itu dalam keadaan tes. Senang nggak Bu Ibu? Kayaknya biar lebih seru, lebih baik dibuka deh mute-nya, nggak apa-apa. Biar lebih interaktif. Paham nggak yang kita sampaikan? Karena kan bukan kita target harus seberapa banyak materi yang disampaikan, tapi satu pun kita paham gitu. Karena kan di sini itu bukan sekadar kita target, kita udah belajar sensingnya begini, minus dan kelebihannya. Tapi bagaimana kita menyikapi dulu di setiap satu masalah itu adalah sebetulnya itu pengingat dulu. Karena kan kalau kita membeli produk itu bukan karena produknya yang kita beli, tapi manfaat dari produknya. Betul Betul, nggak Bu Ibu? betul. Jadi akan beda ya Bu. Kalau kita misalkan membeli produk setipin, itu nanti akan jadi selembar kertas saja, nggak akan jadi apa-apa. Tapi ketika kita bahwa tahu dari manfaat dari produk ini, itu akan menjadikan kita ada perbaikan Bu. Oh ternyata ini tuh manfaat Magicom itu untuk masak nasi. Berarti akan membantu. Pun sama produk setipin juga untuk membantu memetakan. Bukan anak yang tidak mau melakukan, tapi cara komunikasi kitanya yang membuat dia nggak paham. Jadi harus diingat-ingat bahwa kita dites anak kita FE, akhirnya kita harus belajar negara FE itu apa sih yang disukainya, kebiasaan-kebiasaan di negara FE itu apa. Kan seperti kita datang ke Turki, datang ke Arab, ke Madinah, pasti kan kita akan belajar budayanya. Dan kita pasti akan menyesuaikan dengan budaya tempat kita nanti bicara. Pun sama. Jadi bukan anaknya yang tidak paham dengan yang diucapkan, bukan tidak mau mendengar yang diucapkan ibu bapaknya, tapi tidak paham maksudnya. Karena seorang feeling bukan berarti dia tidak bisa menerima logika, tapi dia bisa menerima logika itu ketika perasaannya nyaman dulu. Selalu berurusan itu like dan dislike, suka dan tidak suka. Jadi dia harus dibikin bonding, suka dulu sama orang tuanya. Kan itu sesuatu yang mustahil, Bu. Tapi orang thinking sekalipun mau ada benturan ketika yang diomongin orang tuanya masuk di logik dia, orang thinking itu akan gampang menerima. Ngerasa nggak Kak Pandu? Kerasa banget gitu. Ngerasa Oh, banget. Jadi beda banget ya Bu, karena thinking sama feeling itu anak kebalikan. Sekalipun Kakak Pandu misalkan nggak suka, tapi ketika ada satu penyampaian dari mamanya masuk di logik, itu akan dimasukin Bu. Tapi feeling sekalipun yang diucapkan kita benar, tapi moodnya lagi tiga. Ini kayaknya Kakak Pani deh harus cerita feeling. Apa sih yang dirasa feeling? Betapa targetnya orang dulu Bu. Jadi selalu urusannya suka dan tidak suka dulu. Bangun bonding dulu harus suka dia ke kita. Karena bisa jadi anak feeling itu sebetulnya lebih enak itu memang sih kalau dibawa konseling ya Kak Pani ya. Ya. Karena kan pada dasarnya orang minum karena haus, orang makan karena lapar, orang tidak mendengarkan, kita juga pasti dia punya alasan tersendiri. Jadi nggak bisa, ini bagaimana sih kayak treatmentnya anak feeling yang harus diorek itu apa yang dia rasakan penilaian tuh terhadap orang tua. Ini penting banget loh Bu. Ya. Karena Masya Allah kemarin itu kita dari jam itu, kenapa saya sampaikan, bukan nakut-nakuti ya Bu. Kemarin itu kita menangani anak yang berkarakter feeling introvert, yang mau bundir. Kebayang nggak Bu? Dan nih, Masya Allah, itu anak paling patuh, paling bijaksana, paling sangat mengerti orang tuanya, paling tidak pernah protes. Kebayang nggak Bu? Yang harusnya anak penuh cinta, itu anak sekarang pinginnya kabur, nggak mau ketemu ibu bapaknya. Menjadi anak yang penuh dendam. Dan kebayang nggak ketika ditanya, dia udah mengeraskan hati. Mama sih dan ayah nggak salah. Udah, karena memang aku harus ngerti itu. Dan ibunya jadi merasa tersakiti. Kenapa sih anak tuh nggak protes? Kenapa ketika misalkan disuruh mengalah dia mau gitu. Nah di sini nih pentingnya kita peka.
pentingnya kita peka. Ibunya, ini untuk contoh ya Bu, ini untuk contoh, saya anonim nama. Ibunya sensing introvert, anaknya feeling introvert. Si sensing introvert ketika anaknya bilang, Dek mau nggak dibeliin ini? Gak usah mah, buat adek aja, aku mah nggak apa-apa. Karena si feeling itu selalu pakai apa? Selalu pakai tersirat dan tersurat. Dia ingin tahu cara meyakinkan orang tuanya benar nggak cintanya tuh pakai kalimat seperti ini. Sementara ibunya juga nggak salah. Karena sensing itu jelas akurat. Kebayang nggak Bu Ibu? Oh, ada kan kemarin juga ada bilangnya nggak mau. Ya udah. Kebayang nggak kalau ibunya tidak belajar tentang orang feeling? Iya. Di sini awal miskomunikasinya itu. Terus ibunya kemarin waktu konseling dengan kita, sampai dia cerita, terus kenapa ya dia nggak ngomong? Ya nggak bisa, karena orang feeling itu selalu mengukur, benar nggak kalau orang tua aku tuh sayang ke aku? Mungkin Kakak Pani ngerasa selalu tersirat tersurat, selalu pakai analogi-analogi. Itu orang yang otak dominan kanan. Sementara ibunya sensing, yang jelas akurat. Kan kemarin dia ngomongnya kan enggak gitu. Jadi sebetulnya kemarin aku dengan Kakak Panu tidak menyalahkan kedua belah pihak. Ibunya benar, tapi jadi tidak tepat kalau ngobrolnya ke anak feeling. Tapi kalau ibu ngobrol ke anak sensing lagi, itu tepat. Kan ada kemarin bilangnya nggak mau. Betul nggak Bu Ibu? Bisa dipahami nggak Bu? Iya. Iya. Cuma ibunya ngobrol bahasa sensingnya ke orang feeling. Ini yang menjadi tertolak, jadi nggak masuk gitu loh Bu. Akhirnya si feeling yang udah ya udahlah ade dulu, ya udahlah kakak dulu, dia selalu ngalah loh Bu. Ketika kita nggak peka dengan perasaannya, akhirnya dia merasa oh ya udah berarti aku tuh hanya punya kewajiban tik, nggak dapat give, jadi nggak ada tik and give gitu loh. Nah, akhirnya energi dia kosonglah jiwanya karena dia terlalu memberikan effort yang keluar gitu. Jadi mereka itu hasratnya tuh yang FI itu memberi dulu baru menerima. Bisa dipahami ya Bu Ibu? Kalau yang FE itu sebelum dia memberi, dia harus menerima dulu. Jadi kalau hari ini misalkan anak kita disuruh sekolahnya ke sini dia nggak mau, karena feeling itu Bu, sekalipun hal yang dipilihkan orangnya tidak suka, tapi dia suka terhadap figurnya, dia akan melakukan. Kebayang nggak Bu? Bisa dipahami nggak Bu? Ya. Ya, jadi kalau feeling itu kalau urusan dislike dan dislike, sekalipun nanti yang dipilihkan orang tuanya tidak suka, tapi dia suka sama figurnya, dia akan melakukan. Karena dia itu kan clue-nya juga apa Bu? Memberi cinta dan mencari cinta. Kalau yang FE itu kan mencari cinta, jadi dia itu mencari-cari cinta untuk dirinya. Biar keluar nanti dia itu jadi memberi. Tapi kalau yang FI, dia memberi dulu, baru dia berharap diberi gitu. Kepahami nggak Bu perbedaannya itu? Jadi kecerdasan di sini bukan kecerdasan secara intelektual aja Bu, hasratnya juga FE itu nunggu dulu, baru kita memberi. Jadi kalau anak FE tidak nurut, pertanyakan sesuka apa dia ke kita. Berarti Benar kalau nggak dia Kakak? nggak masuk sekolah itu, jadi Mhm. sekarang ini ada beberapa kelas yang dia nggak pernah masuk, tapi dia nggak keluar dari sekolahnya dan dia duduknya di kantin, jadi makan terus, makan terus. Usia Jadi berapa tahun sih Kak? SMA kelas 2 sorry, kelas 2. Oh SMA kelas 2 tapi Kelas sekolah 2. sama sekolah gitu ya. Tapi dia Sekolah nggak ya, masuk. jadi nanti di jam-jam tertentu yang gurunya mungkin dia tidak suka gitu ya, karena nggak semua, jadi nggak Betul, full gitu ya, masuknya nggak betul. bukan bolos full gitu ya. Jadi ada beberapa mata pelajaran yang dia keluar dan dia makan aja di kantin gitu. Nah, itu kan sebetulnya kalau kita anak itu suka dan tidak suka di sekolah dengan gurunya, itu kan sebetulnya kita nggak bisa memilihkan bahwa semua guru itu harus dia sukai. Benar nggak Bu Ibu? Iya, betul. Disinilah penting peran orang tua. Ketika dia suka sama orang tuanya, tapi kan nggak apa-apa, dia kan tidak semua orang itu bisa menyenangkan. Tapi ketika ibu dan bapaknya jadi figur yang baik buat dia akan sekolah. Kebayang nggak Bu? Kita itu nggak bisa menolak di luar itu akan sesuai dengan semua dengan ekspektasi kita. Yang penting dibangun bonding orang feeling itu dia harus suka dulu dengan figur orang tuanya di rumah. Jadi kita makan gini, ya sih soalnya kan guru galak. Kita selalu menyalahkannya keluar. Bukan Bu, faktor luar itu adalah faktor tambahan. Masih ingat materi yang kemarin? Kebahagiaan tertinggi dan penderitaan terbesar itu berawal dari rumah. Faktor luar itu hanya tambahan.
Dan nggak penting ya Bu, bukan nggak penting faktor lingkungan. Karena ketika kita punya fondamen yang kuat, mau nanti di atasnya itu dibangun lantai 10 juga karena kuat nggak akan runtuh. Tapi ketika di luar itu dia udah pingin ngebangun ke pengembangan dirinya yang kuat, tapi dasarnya fondamennya adalah dangkal, apapun yang akan dia bangun akan runtuh lagi Bu. Ini disinilah penting orang tua membangun fondamen mental anak itu. Jadi kembali yang tadi, karena memang mungkin nanti kakak bisa orek-orek deh anaknya itu kan, apalagi ke kakak yang sama-sama FE ya. Karena dia itu kan sebetulnya orang FE itu senang mendengarkan dulu loh Bu nasihat itu. Dia itu bukan mau didengarkan dulu Bu. Kalau FE itu kan rangsangan dari luar ke dalam. Jadi yang dibangun itu ada biar dia suka. Jadi ketika masukin, sebetulnya yang paling enak itu kan mendekati orang FE. Karena dia dapat rangsangan dari kita. Agak lumayan ekstra ketika kita dapetin orang FI. Karena kehasratnya tuh dia pingin didengarkan dulu. Beda nggak Bu? Saya kan mentreatment adik kakak ini tuh kan kakaknya adalah FE, adiknya FI. Yang mau bunuh diri itu adalah FI, dia udah kuliah. Jadi kalau ke kakaknya, malah kita yang bicara dulu. Adek kepinginnya kayak gini ya. Jadi kita bacain yang menjadi hasrat orang FI. Adek tuh kepinginnya tuh malah ada ngobrol dengan ayah, gedang itu. Dia dengarkan. Tapi yang orang FI, dia itu sebetulnya ingin didengarkan. Beda nggak Bu treatmentnya? Ya. Beda ya Bu ya. Jadi jangan sampai, misalkan kan kita itu belajar tentang parenting, belajar tentang watak dan genetik, biar kita menjadi psikolog terbaik buat anak-anak kita. Benar nggak Bu? Kalau terbatas konsultasi ke Kakak Pani kan berbatas ruang dan waktu. Tapi kalau kita posisikan ibu sebagai ibu yang sebagai psikolog juga, itu nanti terhadap anak itu tidak berbatas ruang dan waktu. Karena mungkin untuk di next ya Kak Pani, ini kan penting banget ya ketika kita sudah mentok dengan anak-anak kita. Gimana sih cara nasehatin, terus Kakak tadi bilang bahwa anak ini udah nggak mau dipeluk. Kita jangan terbatas bahwa physical touching itu adalah pelukan. Sangat terlalu sempit. Physical touching itu sentuhan fisik itu betul, Bu. Tapi cara sentuhan fisik itu usap kepala itu sentuhan fisik. Tepuk pundak buat laki ketika dilakukannya sama bapak itu menambah kekuatan separuh kekuatan dia. Kebayang nggak, Bu? Tepukan pundak untuk anak piling apalagi datang dari bapaknya itu kan jadi kekuatan. Tapi ketika sentuhan itu dilakukan sama itu jadi menghangatkan. Jadi kalau misalkan anak kita keras hatinya, lakukan quality time dengan ibunya. Jadi kalau keras itu dengan ibunya. Karena yang keras itu ketika diangatkan jadi melunak nggak, Bu? Nah, jadi kalau hari ini kita punya anak-anak yang kayaknya kecenderungan tuh kok kayak yang lagi keras hati, itu pertanda Allah ngasih sinyal bahwa quality time kita dengan anak kita sudah berkurang. Kalau mental anak kita rapuh, itu tandanya quality time dengan bapaknya sudah nggak ada. Beda nggak, Bu? Gitu. Jadi kalau anak keras quality time dengan ibu, tapi anak yang mentalnya rapuh, berarti itu quality time dengan ayahnya berkurang. Mungkin itu ibu-ibu, mangga Kakak Pandu mau ditambahin lagi. Karena sebetulnya nanti mungkin di session terakhir ya Bu Ibu, karena ini penting banget bagaimana kita harus tahu alam sadar dan alam bawah sadar. Sering mendengar nggak Bu? Alam sadar dan bawah alam sadar, manfaatnya apa, terus kita bisa mempraktekannya seperti apa, karena kan tidak semua hasrat kita pingin bicara dengan suami itu tidak bisa secara verbal. Karena kan suami aku kalau diomongin merasa diceramahi, karena kita juga belum tahu cara kita sharing itu bisa jadi memang suami itu, kan dia itu punya hipotalamus ya Bu. Hipotalamus itu di dekat telinga, besarannya hipotalamus laki-laki itu 2,5 lebih besar dari perempuan. Fungsi hipotalamus itu selain menjaga, untuk seks juga, bahwa dia juga nggak mau didikte gitu loh, Bu. Bahwa ego laki itu kan kita suka bilang ego laki-laki itu 2 kali dari perempuan ya, Bu. Lebih tepatnya, secara kajian ilmiah Dr. Aisyah Dahlan, ego laki itu 2,5 lebih dari perempuan. Jadi jangan sampai kita tujuannya sharing, saling mengingatkan, malah suami jadi merasa diceramahi. Nah, bagaimana kita nanti akan belajar tentang berseni dalam mengingatkan atau menegur, berretorikanya juga harus diperhatikan, tempo, nada, kosakata, timing. Itu nanti akan harus kita perhatikan. Dan ini yang membuat bukan berarti suami kita yang tidak menerima sharing dari kita, tapi mungkin timingnya juga nggak tepat. Atau mungkin nadanya juga nggak mengenakan gitu. Jadi bagaimana kita berseni
dalam komunikasi ini penting banget karena tinggi nada aja mempengaruhi ke pesan yang akan kita sampaikan. Contoh lah, Ibu misalkan mendengar nada yang berisik ketika di satu piano dimainkan, Ibu kadang kan suka menutup telinga. Bener nggak, Bu? Tuh. Tapi misalkan ada nadanya dimainkan piano atau gitar dengan slowly yang bikin rileks, beda nggak Ibu menerimanya? Beda. Beda banget gitu. Jadi kalau Kakak mau menyampaikan lagi nggak? Atau misalkan ada yang bertanya karena ini ada sedikit ingin disampaikan tentang alam sadar dan bawah alam sadar. Eh, Kan Silakan. karena tadi Kakak bilang ya, tenangnya anak-anak dan tenangnya suami itu berawal dari kita ya Bu Ibu. Karena Bapak itu kepala sekolah, kita tuh guru. Jadi yang memang secara langsung mendidik terhadap anak-anak kita itu adalah guru, bukan kepala sekolah ya. Kalau kepala sekolah itu hanya cukup dengan menyehatkan mental guru-gurunya. Itu akan menjadi kualitas guru dalam mendidik anaknya juga beda. Kan ketika seorang guru dapat penekanan dari kepala sekolah, kadang ketika ngajarin anaknya juga jadi bete, ada emosi yang nyampaikan. Betul nggak Bu Ibu? Jadi ini satu circle yang memang nggak bisa diputus. Karena sehatnya guru di sekolah itu ketika dia dapat kepala sekolah yang bijaksana juga. Gitu. Jadi keceriaan anak itu ada pada kepedulian bapaknya. Benar nggak Kak Pandu? Pernah nggak dibahas di Ya, satu itu? di dunia psikolog benar-benar kebahas banget itu bahwa sehatnya mental anak-anak emang dari orang tuanya gitu, datang dari orang tuanya. Kalau misalkan anak-anak pengen tangguh, itu harus dapat perhatian dari bapaknya. Kalau anak-anak ingin bijaksana, itu datang dari ibunya. Jadi betul sedikit tambahan, ketenangan ayah ada pada keceriaan anak-anak. Sebetulnya ayah itu akan tenang ketika memang anak-anaknya ceria. Dan keceriaan anak-anak ada pada kewarasan ibunya. Betul ya, Bu? Keceriaan anak itu coba kalau ibunya nggak waras, tanda kutip ya Bu warasnya tuh, waras secara mental. Dan, tapi ini harus diperhatikan juga nih sama Bapak-Bapak. Dan kewarasan ibu ada pada kepeduliannya ayahnya anak-anak. Betul nggak Bu? Berarti ini satu circle yang nggak mungkin diputus. Jadi nggak mungkin bisa dipisahkan. Tapi ini untuk satu contoh ya Bu, ketika memang kita belum terbangun nih komunikasi dengan anak. Sementara masalah ini kan mepet waktunya, benar nggak Bu Ibu? Suami kita juga kan kepingin kita tuh cepat berubah. Yuk kita mainkan, kita jadi ibu yang cerdas. Bukan sekadar ibu pintar tuh nggak cukup ya Bu. Udah terlalu banyak Indonesia tuh ibu-ibu pintar. Makanya dia itu lebih banyak berkarirnya di luar. Yuk kita cetak diri kita untuk menjadi ibu yang cerdas. Bagaimana kita bisa memaksimalkan waktu yang sempit. Benar nggak, Bu? Karena kan mungkin di sini ada ibu-ibu yang bekerja juga. Ya. Penting banget nih, Bu, bahwa kita kalau bicara tentang alam sadar dan alam bawah sadar, Ibu tahu nggak alam sadar itu yang diterima itu berapa persen? Mungkin ada yang tahu? Nasihat kayak sekarang Ibu taklim, itu nyampe ke otak kita kan di bagian depan itu nyampenya berapa persen, Bu? 5%. 10%. Kayak Ibu taklim itu mungkin kenapa perlu diulang taklim? Karena yang nyampe ke otak kita itu hanya 10%, Bu Ibu. Kebayang nggak, Bu? Nah, terus kalau kita bicara alam bawah sadar, itu nyampenya tuh masuk 88 sampai 90%. Ibu mau melakukan yang mana, Bu? Nasihatnya. Mau pakai alam sadarkah? Kayak kita sekarang ini bicara kayak gini, ini alam sadar ya, Bu? Yang kita lagi bermain di alam sadar. Atau mau pakai alam bawah sadar? Ibu mau pakai yang mana? Dibuka mute-nya biar agak sedikit heboh. Ya, ayo silakan. Bawah sadar. Mau coba yang bawah sadar. Bawah Betul. sadar, Bunda. Mau coba yang bawah sadar ya, Bu. Nanti sebelum Iya. kita ke suami dan ke anak-anak, ketika Ibu berdoa dalam sholat 5 waktu, Ibu berapa menit Ibu berdoa? Biar kita paham dulu. Anggap 10 menit aja ya, Bu ya. 5 sampai 10 menit. 5 sampai 10 menit. Kita anggap 10 menit itu dengan sholat berarti ya. Berarti dalam 5 waktu itu hanya 50 menit. Kita ketika berdoa memilih kalimat yang luar biasa nggak, Bu? Memilih kata yang hebat nggak, Bu? Iya. Berhati-hati banget kan ketika berdoa itu ya. Karena kan kita tahu bahwa ucapan itu adalah doa. Doa. Apalagi kita berdoanya tuh habis sholat. Sinyal kita kan tinggi banget, Bu. Sinyal kita tinggi itu ketika kita habis bersedekah, ketika kita sedang puasa, dan ketika kita sedang sholat.
Jadi lakukan di waktu-waktu itu. Dan ada orang yang lengah, termasuk Abi. Kadang Abi lengah. Kita suka fokus ketika berdoa memilih kata yang hebat. Tapi kita jarang memikirkan ucapan kita di luar doa kita di atas sajadah. Padahal kita tahu kan bahwa ucapan itu adalah doa. Tapi selepas dari keluar dari sajadah, seringkah kita memperhatikan ucapan kita, Bu? Kita lengah ya, Bu? Kepahami nggak, Bu? Kalau kita sholat itu, kita kan kalimatnya juga bagus, pemilihan katanya juga keren. Tapi kebanyakan ibu-ibu, apalagi ucapan dari ibu ya, Bu. Ucapan adalah doa, apalagi dari ibu. Sering kita nggak memperhatikan ucapan kita itu udah benar belum ke anak-anak kita. Padahal ucapan kita, mau baru yang disirkan aja, nyampe ke anak 3 kali lipat. Pertanyaannya, sering jengkelkah terhadap anak kita di luar sajadah? Sering. Itu Iya. doa. Kebayang nggak, Bu? Ibunya sedih, anak nanggung sedih 3 kali lipat. Bukan anak tantrum, tapi anak menanggung beban emosi ibunya. Kalau hari ini suami kita belum berubah, masa kita mau ngarepin suami kita berubah baru kita berubah? Yuk kita fokus aja ke job desk masing-masing. Suami kita juga punya pertanggungjawaban, kita juga punya pertanggungjawaban. Jadi jangan kita mau berubah itu karena suami kita berubah. Sementara Allah mau akan merubah satu kaum kalau kaum itu sendiri berubah. Makanya Dr. Aisyah Dahlan bilang, siapa yang akan menolong kita? Cukup dengan kita bercermin. Berarti kan bukan suami kita. Ketika kita disuruh bercermin, di belakang kita kan nggak ada suami. Berarti kita yang harus berubah. Apalagi sekarang mungkin di sini banyak ibu-ibu yang berkholaqoh. Yuk kita aja yang berubah dulu. Karena nggak ada ruginya, Bu. Biarkan, jangan seperti tadi Kakak Pandu. Ketika kita di satu kelas, kita jangan fokus ke jawaban suami kita. Akhirnya kita kehabisan waktu. Soal yang diberikan guru itu akhirnya kita nggak menjawab gitu loh, Bu. Kebayang nggak, Bu, seandainya orang di dalam kelas dengan anak dan diri kita, masing-masing itu kan beda soal. Anak-anak punya soal sendiri, suami punya soal sendiri. Lah orang hayu we kepo ke anak, ke suami kita. Iya, salah ngejawab nak itu. Iya lain kieu. Akhirnya kita punya soal sendiri yang beda soalnya dengan suami kita, kan beda pertanggungjawabannya kita. Akhirnya kita udah tayang waktunya habis. Yang kita masih kosong. Berarti dengan analogi yang tadi, bukan berarti kita harus fokus ke semua kita atau ke anak kita. Dengan kita fokus ke diri kita dan kita udah jejeg secara mental, akhirnya kita bisa ngasih tahu ke anak-anak kita. Kepahami nggak, Bu, sampai sini dulu? Kepahami. Nah, ketika berdoa, ibu sering mendoakan suami dan anak-anak atau diri ibu sendiri? Kita berjujur-jujuran, Bu. Sering mendoakan suami, anak-anak, dan semuanya. Alhamdulillah ya, Bu, kita mah pede banget. Sering mendoakan suami dan anak-anak. Tapi pernah nggak kita yang menyengajakan mendoakan diri kita? Orang marah rawasan atau solehnya, Bu. Karena kita selalu memposisikan bahwa kita tuh adalah korban dari anak dan dari suami. Padahal mungkin ketika di satu masalah itu bisa jadi kontribusi kita adalah yang paling banyak. Jujur aja ya, Bu, ya, kemarin ketika saya menangani anak yang bundir itu, ketika ditelaah masalahnya, mohon maaf banget. Kebayang nggak, Bu, ketika anak FI yang dekat dengan ibunya dan dia bilang apa? Ini masalahnya AA di mana? Mamah. Kebayang nggak, Bu? Dan ibunya yang merasa bahwa aku korban dari suami dan anak aku. Aku merasa dihianati sama anak aku. Padahal anaknya bilang bahwa ini puncak itunya dari mamah. Benar nggak, Kak? Nah inilah, Bu, kita jangan terlalu kepedean bahwa kita bukan nggak boleh mendoakan anak dan suami. Tapi yang pertama aja sedekah aja kan untuk diri kita sendiri. Doa itu sedekah loh, Bu. Dan kita lakukannya di mana, Bu? Ini ya, Bu. Yang menyelamatkan itu bukan kepintaran ya, Bu, tapi bagaimana cara kita membawa diri. Apa yang bisa kita lakukan dengan alam bawah sadar kita? Cuma berapa menit lagi? Masih bisa ya, Kapani ya? Ya, silakan. Kita cukup lakukan 10 sampai 15 detik sebelum kita tidur pingsan. Kita lagi apa, Bu? Karena dalam proses 10 dan 15 detik sebelum kita tidur, kita kan sebelumnya pakai adab ya, Bu, berdoa segala macam. Nah, ketika kita udah ngantuk berat, Bu, itu lakukan karena alam sadar itu lagi berkomunikasi dengan alam bawah sadar. Kepahami dulu nggak, Bu? Takut saya kecepatan. Nih ya, Bu.
Kita cuma butuh komunikasi pikiran bawah sadar kita 10 detik sampai 15 detik sebelum kita tidur. Jadi alam sadar kita itu ngobrol dengan alam bawah sadar kita itu 10 sampai 15 detik sebelum kita lep tidur. Orang makan soknya HP ya, Bu. Sekarang kita ganti rutin ritualnya. Itu kita bisa nasihati apapun yang diharapkan dari suami, dari anak-anak. Cuma sebelum melangkah ke sana, kita lakukan untuk diri dulu. Nih, kita cuma butuh berkomunikasi pikiran bawah sadar 10 detik sampai 15 detik sebelum tidur. Otak kita ada di alam bawah sadar. Berarti kalau otak kita di bawah alam sadar kita, ini kekuatannya 90%, Bu. Apapun yang ibu ingin doakan untuk diri ibu, saya ibu yang tangguh, saya ibu yang bijaksana, saya ibu yang sabar, itu nanti akan benar-benar direspon sama tubuh, Bu. Ibu taklim ini nyampainya 10%, Bu. Tapi ibu kepingin buat ibu jadi soleh dan sabar, lakukan di 10 sampai 15 detik sebelum tidur. Sebelum tidur, pikiran apa yang ingin kamu dapatkan, jangan lepas sampai kita tertidur. Misalkan ibu tuh sebelum ke suami dulu ya, Bu. Kita lakukan kayak gini. Saya ibu yang tangguh, saya ibu yang sabar. Karena yang diharapkan dari kita itu ketika menghadapi masalah kan sabar. Betul nggak, Bu? Sakit aja kan sebetulnya ternyata berobat itu sunat, Bu. Karena yang wajib itu adalah sabarnya. Benar nggak, Bu? Ketika kita sakit itu ternyata ikhtiar ke dokternya itu adalah sunat. Yang wajibnya itu adalah sabar. Berarti yang pertama harus kita lakukan itu minta sabar. Minta sabar. Karena mustahil ketika kita nggak punya sabar, kita bisa memaafkan kesalahan orang lain. Karena modal bisa memaafkan itu adalah sabar. Jadi yang kita minta itu adalah sabar. Sebelum tidur, pikiran apa yang ingin kita dapatkan jangan lepas sampai kita tertidur. Kenapa? Karena alam bawah sadar kita itu nggak pernah tidur. Jadi alam bawah sadar kita itu nggak pernah tidur, Bu. Yang tidur itu alam sadar kita. Makanya kan orang sok disebatkan saat pertos setengah pingsan ya, Bu ya. Jadi yang nggak pernah tidur alam bawah sadar kita. Akhirnya apa yang tertanam menjadi program dan ini cara manipulasi alam bawah sadar. Hartosna sapertos kieu lah, Bu, untuk hal kecil. Kenapa Ibu harus melakukan teknik seperti ini? Ini akan berasa banget dan harus diulang minimal, Bu, dalam 1 minggu. Jangan diganti-ganti ya, Bu. Misalkan Ibu tuh hari ini bilang ketika sampai tidur tuh, saya ibu yang bijaksana, ibu yang sabar, saya istri yang solehah. Itu tanamkan, jangan usah banyak-banyak, Bu. Cukup 3. Dan ketika bangun tidur pun, kita kan kadang kalau lilir, Ibu suka kayak apa sih kalau lilir tuh bahasa Indonesianya, Kak? Terbangun. Terbangun. Nah, kalau kita terbangun kan suka ada tuh tengah malam. Itu Bu kesempatan, Bu, ketika terbangun langsung Bu ucapkan lagi yang tadi ya. Saya ibu yang bijaksana, saya istri yang solehah, saya istri yang sabar. Itu harus diucapkan, Bu. Karena itu nanti akan menjadi program di otak kita. Jadi kalau menjadi program di otak kita, nanti badan hanya tinggal menjalankan, Bu. Ingat ya, Bu, ini kekuatannya amazing banget. Ini kekuatannya 90%, jauh, bukan berarti nggak boleh taklim, Bu. Taklim itu penting banget. Karena kan alam sadar kita yang lagi dibangun. Kita juga butuh sosial. Tapi ketika kita ingin mensupport, ketika kita ingin menstimulus diri kita, lakukan ketika otak kita dalam keadaan alfa. Otak kita tuh di posisi alfa. Alfa itu berarti di posisi alam bawah sadar kita yang main. Plus pas bangun tidur, Bu, ucapkan lagi. Saya ibu yang soleha, saya ibu yang sabar, dan saya ibu-ibu yang bijaksana. Lakukan itu, Bu, dalam 1 minggu. Kenapa? Law of attraction. Pas bangun tidur pun posisi kita kan kalau kita bilang mah nyawa belum kumpul ya, Bu. Nah, justru nyawa belum kumpul itu posisi kita itu di alam bawah sadar, Bu. Kesempatan lakukan itu. Karena ketika nanti kita udah jiwa kita tenang, itu bisa kita lakukan untuk suami kita. Suami saya adalah penyabar. Itu lakukan, bismillah. Suami saya akan jadi seorang penyayang. Bismillah suami. Selalu pakai kata bismillah ya, Bu. Hilangkan kata semoga dan mudah-mudahan. Coba misalkan Ibu kayak gini. Ibu bertanya ke, misalkan Ibu Hera nih, yang dari Balikpapan. Ibu bilang misalkan, aku lagi sakit, terus aku mendoakan Ibu, semoga Ibu cepat sembuh. Sebentar, Bu. Misalkan kata mudah-mudahan dengan semoga. Bu Hera semoga sembuh ya.
Terus saya ganti kalimat semoganya. Bismillah, Bu Hera sembuh. Beda nggak secara psikologis? Beda. Beda. Beda banget. Jadi nanti itu kita akan belajar tentang toxic positif dengan support. Yang dianggap sama kita itu adalah kalimat-kalimat positif, padahal itu menjadi toxic. Jadi berawal dari alam bawah sadar. Jadi kita hilangkan dulu ketika berdoa itu, semoga ya Allah dengan adanya kejadian ini anak saya mendapat hikmah. Itu baru di pengharapan ya Bu. Kata semoga, mudah-mudahan itu baru di pengharapan. Yuk kita naikkan level bagaimana kita memilih retorika, memilih kosakata, karena itu akan pengaruh banget terhadap psikologis. Mungkin sakit aja Kakak Pani, karena ini waktunya. Insya Allah Ibu ada manfaatnya. Ini adalah mungkin dakwah saya untuk diri saya, untuk Kakak Pandu, tapi selebihnya juga insya Allah ibu-ibu juga akan merasakan manfaat ketika satu ilmu itu dipraktekkan ya Bu, dan itu tidak akan jadi lupa. Lupanya ilmu ketika memang sama kita tidak diikat dengan praktek. Lupanya ilmu itu akan lupa ketika sama kita nggak dicatat. Intinya bahwa ilmu itu seperti hewan buruan. Jadi dia itu bisa jadi lari kemana-mana. Nah diikatnya itu adalah dengan praktek dan dicatat. Sakit wae mungkin dari saya Kakak Pandu, Kakak Pani, juga ibu-ibu yang lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ya kita sudah mendapatkan dengan 1 jam lewat 6 menit ini kita sudah mendapatkan ilmu yang luar biasa. Tentunya banyak persoalan-persoalan pribadi yang sebenarnya pengen ditanyakan ini saya tahu nih. Tapi kita cukupkan dulu untuk hari ini gitu ya. Insya Allah minggu depan kita akan jumpa lagi. Silakan disiapkan aja pertanyaannya ataupun ada kasus apa baik untuk masalah sendiri gitu ya ataupun untuk yang orang-orang di sekitar kita juga boleh. Tapi ya terutama lagi adalah yang mungkin kita rasakan nih, bagaimana sih kita mau menangani suami ataupun anak atau murid gitu ya. Mungkin di sini karena juga ada hadir cigu-cigu, nah itu boleh minggu depan dipersiapkan dan nanti kita akan diskusikan. Gitu ya. Terima kasih untuk ilmunya, untuk waktunya, untuk Kak Pandu, juga Mami Yeti, juga untuk semua yang hadir pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan-kekurangan dari kami, karena kekurangan itu adalah memang datangnya dari kami dan kesempurnaan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Waqina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, jazakumullah khairan kasiran. Sampai jumpa minggu depan insyaallah. Mami Yeti makasih ya Kak Pandu. Sama-sama.